diizinkan untuk memenjarakan seluruh setan yang ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang digdaya bahasa Jawanya ya, yang bisa menguasai jin dan setan untuk memperkuat kerajaannya. Hanya ada kisah yang menarik, saya tidak tahu apakah ada hadisnya atau tidak, tapi saya kira bisa jadi pelajaran bagi kita ya, tuntunan ya. Jadi suatu hari dikisahkan Nabi Sulaiman itu meminta persetujuan kepada Allah supaya diizinkan untuk memenjarakan seluruh setan yang ada, entah itu di muka bumi atau di kerajaannya ya, supaya tidak mengganggu manusia, karena setan itu jahat sekali, menghasut ya, menghasut supaya berbuat jahat, supaya berbuat dan sebagainya. Waktu itu Allah melarang, jangan lakukan itu meskipun kamu mampu. Tapi Sulaiman terus memohon, izinkanlah aku ya Allah, izinkanlah. Ya sudahlah, cobalah. Akhirnya Allah mempersilahkan ya. Dan betul, semua setan-setan itu dibelenggu ya, dimasukkan dalam rasanya dimasukkan di bawah laut ya, dibungkus dulu dalam tembaga yang nggak bisa keluar, dimasukkan ke situ dan ditaruh di dalam laut supaya tidak mengganggu manusia. Nah, kemudian Nabi Sulaiman merasa, wah, sekarang udah tenang lah, nggak ada lagi yang ngacau-ngacauin manusia ya. Satu hari dia menyuruh pembantunya, tolong dong belikan ini di pasar, lupa makanan atau apa ya. Lalu pembantunya bergegas, kembali lagi, loh kok kamu kembali? Saya nggak menemukan orang lagi di pasar. Semua orang itu pergi beribadah semua, nggak ada lagi yang berusaha. Pikirannya ke Tuhan, menyembah Tuhan semua, tidak ada lagi usaha-usaha. Baru Nabi Sulaiman tersadarkan, oh ini yang menyebabkan saya tidak boleh membelenggu setan ya. Karena ada manfaatnya kalau itu semua unsur setan itu dibelenggu, maka nafsu itu sudah tidak ada, dalam diri manusia juga sudah tidak ada. Nafsu yang dikobarkan oleh setan itu, memikirkan duniawi itu tidak ada. Ini tentu fungsinya setan dalam arti nafsu. Manusia itu dikaruniai juga nafsu, dan dalamnya juga ada kreativitas, ada penciptaan dan sebagainya. Itu diperlukan ya, itu diperlukan untuk hidup di dunia ini. Jadi berbeda, manusia berbeda dengan malaikat yang tidak punya inisiatif. Malaikat itu digdaya, bisa melakukan apapun atas perintah Allah, tapi dia tidak punya inisiatif, tidak punya kreativitas, daya cipta sebagaimana manusia. Intinya setan dalam arti dalam api ya, api atau semangat yang nafsu, ambisi dan sebagainya itu harus ada, tetapi harus dijaga, harus terpimpin, harus dipimpin oleh kebijakan, oleh keadilan, oleh rasa dan sebagainya. Begitulah hidupnya. Karena tugas manusia itu menjadi khalifah. Khalifah itu mengatur semuanya. Untuk mengatur semuanya itu harus ada kreativitas, harus ada daya dorong, harus ada ambisi yang benar, yang baik. Yang tidak baik itu adalah berkobar-kobarnya nafsu, mengalahkan semua kebenaran dan kebaikan. Seperti api yang dipakai untuk memasak. Jangan sampai apinya kebesaran sehingga membakar rumah. Jadi kita di dunia berhak atau justru berkewajiban untuk menyebarkan kebaikan ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan kreativitas, dengan tata laksana yang baik, dengan keadilan, kemanusiaan, kasih sayang dan sebagainya. Itu yang memagari ya nafsu dan ambisi kita supaya semuanya selaras dengan tuntunannya.